Jadi saya yakin, kalaupun Rahab melacur, tapi kalau seorang pelacur menyambut firman Tuhan dengan kerendahan hati, sampai imannya timbul, saudara. Dan imannya adalah iman yang bertindak. Inilah satu kunci yang pertama membuka pintu kesempatan bagi Rahab, yaitu pintu keselamatan bagi dia dan keluarganya. Dia ini wanita nggak egois, saudara. Kita jangan egois selamat sendiri. Kalau ada yang masih keluarga kita belum selamat, ayo kita belajar dari Rahab, selamatkan mereka. Paling tidak Anda bisa mulai dengan duduk berlutut menyebut nama mereka. Saudara, Rahab ini walaupun jadi pelacur, tapi dia ingat bukan hanya bapak ibu keluarga inti. Mungkin kita udah pelayan, yang kita ingat cuman keluarga intiku, anakku, bapakku, suamiku. Kalau teman-teman kaum keluarga mungkin nggak sampai segitu otak kita, saudara. Maaf ya, bukan otak. Jadi, tapi dia ini kaum keluarganya. Yang namanya dalam keluarga pasti ada saing-saingan, saudara. Tapi dia mau mengorbankan dirinya. Dia tidak ada rasa amarah, dengki, iri. Dia nggak marah kalau mungkin dia pernah dibully karena jadi pelacur. Dia selamatkan semuanya. Nah ini dia mikirin selamanya. Saya tahu kan, dia bilang, seperti yang kamu katakan, demikianlah. Berkatalah, iya, pergilah ke pegunungan supaya pengejar itu. Kami akan bebas dari sumpah kami ini. Sesungguhnya apabila kami engkau, nah ayahmu, serta ibumu, saudaramu, serta kaum keluargamu, kau kumpulkan di rumahmu. Jadi kaum keluarga, itu bukan hanya keluarga inti, keluarga besar, sampai sepupu-sepupu, saudara. Dia ingat semua. Ini luar biasa ya. Saya tahu ini bukan pelacur karena kegatalan atau malas kerja, tapi karena dia tulang punggung keluarga. Dan karena saat itu, wanita dibatasi. Ini hatinya mulia. Saya bisa bilang ini pelacur tapi berhatikan permata. Karena kalau dia ingat keselamatan kaum keluarganya sampai keluarga besar semua dia ingat. Ini orang yang berbakti, saudara. Kita, jujur aja kita, belum tentu kita ingat sepupu-sepupu kita yang di kampung sana. Paling keluarga-keluarga inti. Tapi kalau dibilang kaum keluarga, itu semua keluarganya keluarga-keluarga, saudara. Wow, luar biasa. Saudara, itu iman bisa timbul hanya karena dia mendengar dalam ketakutan saja melayani pelanggan. Saudara, saya tanya di sini, jangan sampai Anda tiap minggu datang mendengar tapi tidak ada iman yang timbul. Sekarang saya tanya, imannya timbul buktinya apa? Tindakan. Apa itu iman? Ya, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Dia sudah merencanakan untuk melakukan sesuatu, untuk menunjukkan bahwa dia percaya, yaitu dengan mempertaruhkan nyawanya, saudara. Kita di sini kalau ikut Yesus harus siap bayar harga, saudara. Siap malu, siap diolok-olok, sudah siap. Itulah tindakan iman. Kita siap bukan hanya bilang kita percaya sama Tuhan, tapi nggak ada tindakan. Kita siap bayar harga ikut Tuhan. Bayar harga, melayani. Melayani jangan cari uang. Melayani cari jiwa. Cari kerajaan Allah. Kebenarannya semua akan ditambahkan. Saudara, iman itu percaya sebelum melihat. Percaya sebelum melihat. Sama seperti Rahab. Dia percaya, ada keyakinan yang kuat. Aku percaya. Walau dia hanya mendengar, tapi mendengar dengan kerendahan hati. Mendengar dengan rasa hormat. Mendengar dengan sungguh-sungguh. Itu yang membangkitkan imannya. Iman ini, dia percaya sebelum dia melihat, dia tahu akan tiba giliran Yeriko. Tapi aku mau ada di pihak Allah. Dia percaya pada Allahnya Israel, walau dia tidak orang Israel, tidak pernah diajarkan tata ibadah Israel. Itulah iman, ada keyakinan kuat, walau dia belum pernah bertemu Allah Israel, tapi dia hanya mendengar imannya timbul. Betul itu, dia pasti setia, dia pasti berkuasa, dia akan memenuhi janjinya, saudara. Inilah yang membuka pintu keselamatan kepada Rahab. Tetapi tidak cukup hanya percaya, tetapi harus bertindak, karena iman tambah tindakan adalah mati. Orang yang berani bertindak, itu artinya dia berani ambil resiko. Itu artinya dia berani siap mati juga, bayar harga. Itu artinya dia sedang menggantungkan dirinya hanya kepada Tuhan. Rahab
sedang mempertaruhkan nyawanya menyembunyikan pengintai Israel. Kalau ketahuan rumahnya strategis, dia mati. Kalau dia mati, mungkin dia aja yang mati, kaum keluarganya tidak. Dia sedang pasang badan untuk menyelamatkan keluarganya dan dirinya. Ini orang yang berani ambil resiko. Ini orang yang sangat dihargai Tuhan. Gak hanya orang ngomong, saya orang Kristen, saya udah dibaptis. Gak pernah ke gereja, gak pernah ibadah, gak pernah melakukan ini itu. Nonton drakor aja, itu bukan orang Kristen. Itu iman yang mati. Iman yang hidup adalah iman yang bertindak. Kamu mulai beritakan Injil, kalaupun kamu takut gunakan media sosial. Jangan nonton aja, jangan KTP-mu aja yang Kristen. Ada tindakan, saudara. Itu akan membuka pintu kesempatan. Ini yang sedang dilakukan oleh Rahab, saudara. Saya sangat takjub dengan wanita ini. Dia menyembunyikan pengintai, itu artinya dia lebih takut sama Tuhan daripada sama manusia. Dia sedang siap mati, sama seperti Ratu Esther, sama seperti Maria, dia sedang siap mati, pasang badan untuk apa yang dia percayai, saudara. Dan bukankah, kata Yakobus 2 ayat 25, dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatannya ketika ia menyembunyikan para pengintai, lalu menolong mereka lolos. Saudara, ini kisahnya sama. Rahab ini mirip-mirip ketika saya membaca Oprah Winfrey. Saya suka, walaupun saya nggak selalu ya. Ini bukan contoh yang sempurna, nggak ada kita manusia yang sempurna. Tetapi lihatlah yang baik dari tiap orang. Ini masa lalunya mirip-mirip kok kayak Rahab. Tahukah Anda siapa ini Oprah Winfrey? Dia seorang kulit hitam yang miskin, saudara. Udah kulit hitam, miskin. Dulu di Amerika itu dibeda-bedain. Kulit hitam, kulit putih dibedain. Dia ini lahir dari seorang keluarga miskin. Ayah ibunya bercerai ketika dia masih kecil. Dan dia akhirnya tinggal sama neneknya yang miskin, saudara. Dan ibunya tunggal membantu dia. Lewat neneknya, karena ibunya harus bekerja. Neneknya pun miskin. Tahu nggak, saking miskinnya dia harus pakai baju goni. Dan ada waktunya dia tinggal di rumah pamannya, di rumah sepupunya. Dan waktu dia masih sangat belia, saudara. Mungkin masih umur sekitar 10 atau 12 tahun. Dia dilecehkan. Dia diperkosa bergilir sama pamannya, sepupunya. Wah, itu sakit, saudara. Dilecehkan seorang anak kecil, saudara. Begitulah kalau orang miskin, gak punya tempat, orang tuanya bercerai, itu tahu rasanya, saudara. Ini orang mirip-mirip, saudara ya. Kalau dia kayak Rahab mungkin versinya pelacur. Semua laki-laki mungkin udah pernah mencicipi dia. Ini dia digilir, dilecehkan oleh keluarga sendiri. Itu luka batin, saudara. Dia bisa teriak menjadi wanita yang luka. Tapi ada kesamaan yang saya lihat pada Oprah Winfrey dan Rahab. Dan saya yakin kita semua punya masa lalu yang pahit mungkin. Tapi ada kata-kata dari si Oprah Winfrey ini, turn your wounds into wisdom. Dia juga punya kesamaan dengan Rahab. Dia terbuang, pakaiannya goni karena nggak saking miskinnya. Tetapi ada tekadnya yang kuat. Di usia 14 tahun dia sudah hamil, tapi anaknya mati dalam kandungan. Ada banyak luka. Bapaknya hanya tukang cukur. Tetapi dia punya tekad yang besar. Iman yang besar. Dan imannya dilakukannya dengan tindakan. Sama seperti Rahab. Dia tidak mendengar bukan dari pendeta atau dari apa soal Allahnya Israel. Wanita ini hanya bertekad ketika dia melihat orang lain. Dia bilang, saya tidak akan membiarkan masa lalu saya mengendalikan masa depan saya. Saya percaya Tuhan. Ya, kita percaya Tuhan, tapi kita harus ada tindakan, ada bekerja keras. Mari kita gunakan hidup ini untuk berdampak, saudara. Tuhan sudah memperlengkapi kita semua. Dia menawarkan hal yang sama pada setiap orang. Mungkin luka kita beda-beda, saudara. Mungkin ada yang dilecehkan, nggak harus juga dilecehkan baru kau bangkit. Kalau yang dilecehkan aja bisa bangkit, apalagi kita yang disayang orang tuanya lengkap, dan cukup mapan, kita itu harus lebih berdampak harusnya, saudara. Wanita ini yang dulunya miskin terbuang, akhirnya jadi miliarder, orang terkaya di dunia. Ada dalam urutan 400 orang terkaya seluruh dunia. Dari awalnya orang miskin. Kenapa? Karena dia bertindak, bukan hanya beriman.
Dan dia tidak mau membiarkan masa lalunya menentukan masa depannya. Sama seperti Rahab. Yes, betul aku pelacur. Tapi aku percaya Allahnya